Halo semua, selamat datang di video saya. Video kali ini saya akan membahas tentang subnetting IP versi 4 kelas C. Tetapi dalam video kali ini saya hanya khususkan untuk membahas mengenai mencari IP valid, alamat network, dan alamat broadcast. Karena secara prinsip subnetting adalah memecah suatu alamat IP, maka tentunya kita harus memiliki IP valid, alamat network, dan alamat broadcast. Nah, sebelum saya lanjutkan pembahasan materinya, saya perlu ingatkan bahwa video kali ini adalah bagian atau lanjutan dari video saya sebelumnya tentang subnetting IP versi 4 kelas C, menentukan jumlah subnet dan jumlah host serta prefix. Nah, bagi yang belum menonton, saya persilahkan menonton video itu terlebih dahulu agar lebih mudah memahami video saya yang kali ini. Baik, kita lanjutkan pembahasannya mengenai mencari alamat IP valid, alamat network, dan alamat broadcast. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Di video kali ini saya akan menggunakan contoh soal di mana terdapat suatu kantor yang memiliki 100 unit komputer yang tersebar di 4 lantai, di mana lantai 1 terdiri dari 25 unit komputer, kemudian lantai 2 terdiri dari 30 unit komputer, lalu lantai 3 terdiri dari 25 unit komputer, kemudian lantai 4 terdiri dari 20 unit komputer. Lalu network ID yang akan digunakan adalah 192, 168, 10. Dari soal di atas kita harus menentukan alamat network, kemudian alamat broadcast, dan alamat IP valid untuk setiap subnet atau network yang ada sesuai dengan lantainya, karena di situ terbagi ke dalam 4 lantai. Jadi pertama identifikasikan dulu kebutuhan subnetnya. Di sini kita berarti butuh 4 subnet karena komputernya tersebar di 4 lantai. Jadi singkatnya kita butuh 4 subnet atau 4 network. Kemudian dalam satu network harus menampung minimal 30 unit komputer karena jumlah terbanyak terdapat di lantai 2 yaitu terdiri dari 30 unit komputer. Nah, dari informasi tersebut maka kita harus lakukan adalah pertama tentukan prefixnya dulu, kemudian jumlah host dan subnetnya. Nah, untuk prefix sendiri di sini kita akan gunakan prefix kelas C karena network ID-nya adalah 192.168.10. Maka prefix kelas C dimulai dari 24 atau prefix 24, kemudian jumlah hostnya 256, jumlah subnetnya 1. Nah, ini adalah ketentuan untuk prefix kelas C. Lalu kita hitung dulu jumlah hostnya dengan cara jumlah host dibagi 2, yaitu 256 dibagi 2, hasilnya 128, kemudian 128 dibagi 2, hasilnya 64, 64 dibagi 2, hasilnya 32. Nah, ini adalah jumlah host yang tepat, karena terbesar di lantai 2 yaitu 30 unit komputer. Jadi, kita akan gunakan jumlah host yang 32. Nah, sekarang kita cari prefixnya. Prefixnya dari 24 berarti 25, kemudian 26, 27. Nah, ini prefixnya. Nah, kemudian subnet, apakah subnet ini memiliki, prefix ini nantinya memiliki 4 subnet, maka kita hitung lagi dengan cara subnet di prefix sebelumnya dikali 2. Jadi kita sudah punya subnet 1 untuk prefix 24, maka ini kita kali 2. Kali 2 hasilnya 2, ini untuk prefix 25, kemudian 4 untuk prefix 26, dan 8 untuk prefix 27. Jadi di prefix 27 ini kita memiliki jumlah host 32 dan subnetnya 8. Ini sesuai dengan soal di atas, karena soal di atas kita harus memiliki prefix yang memiliki minimal 4 subnet dan masing-masing subnet minimal untuk 30 host. Jadi di sini kita sudah menemukan prefix yang tepat untuk net ID 192.168.10. Prefixnya adalah 27 dengan jumlah host 32, jumlah network atau jumlah subnetnya 8. Lalu bagaimanakah dengan alamat IP valid, alamat network, dan alamat broadcastnya? Nah, oke. Maka pertama, informasi yang kita punya adalah
network ID-nya 192.168.10, traffic-nya 27, jumlah host-nya 32, dan jumlah subnet-nya 8. Dari informasi ini, maka kita lanjutkan. Pertama adalah mencari jumlah host jumlah IP valid. Saya ulangi, setelah kita dapatkan informasi ini, kita harus mencari jumlah IP valid. Bukan jumlah host ya, kalau jumlah host sudah ketahuan, tapi ini jumlah IP valid. Maka untuk mencari jumlah IP validnya adalah jumlah IP valid itu sama dengan jumlah host dikurangi 2. Nah, ini rumus ini saya buat sendiri ya sebenarnya. Tapi sudah saya buktikan berkali-kali dan ini sesuai dengan metode subnetting yang ada atau dengan tabel CIDR-nya. Jadi rumus ini menurut saya sudah benar. Nah, jumlah host itu diambil dari jumlah host yang ada, kemudian 2 ini adalah untuk disimpan sebagai alamat network dan alamat broadcast-nya. Jadi singkatnya dari rumus ini, jumlah host kita sudah memiliki yaitu sebanyak 32, kemudian dikurang 2, maka hasilnya adalah 30. Nah, ini adalah jumlah IP valid. Jadi kita sekarang sudah mendapatkan jumlah IP valid dalam setiap subnet. Kemudian langkah berikutnya adalah mencari alamat IP valid yang ada di setiap bloknya. Oke, caranya kita mulai dari blok pertama atau subnet pertama. Pertama, kita tentukan dulu alamat network dan alamat broadcast untuk blok pertama, di mana alamat networknya adalah 192.168.10.0. Kemudian alamat broadcastnya adalah 192.168.10.31. Nah, alamat network ini sesuai dengan ketentuan penulisan alamat IP versi 4, di mana alamat yang berada pada 0, host ID-nya 0, maka itu akan selalu menjadi alamat network. Untuk lebih jelasnya, silakan tonton video saya tentang anatomi IP versi 4. Kemudian, alamat broadcast adalah alamat yang berada pada posisi terakhir dalam satu subnet. Karena di sini jumlah hostnya adalah 32 untuk subnet ke-1, berarti broadcastnya berada pada alamat 192.168.10.31. Karena jumlah host 32, jika dimulai dari 0, kita urutkan, maka host ID terakhirnya ada di 31. Kemudian dari situ bisa kita simpulkan, maka alamat IP validnya dimulai dari 192.168.10.1 sampai dengan 192.168.10.30. Karena jumlah IP validnya adalah 30. Ini untuk blok pertama. Maksud saya untuk IP valid yang berada di blok pertama. Kemudian bagaimana dengan selanjutnya, yaitu blok kedua atau subnet yang kedua. Maka di sini alamat network untuk subnet yang kedua itu adalah 192.168.10.32. Sedangkan alamat broadcastnya adalah 192.168.10.63. Karena blok kedua itu kan dimulainya dari 32 dan 32 adalah alamat terkecil dalam subnet ini, di subnet kedua maksud saya. Maka 192.168.10.32 adalah alamat network. Dan jumlah hostnya adalah 32, jadi kalau kita urutkan, maka alamat host terakhirnya adalah, atau host ID terakhirnya adalah 192.168.10.63 dan itu menjadi alamat broadcast untuk subnet kedua. Lalu IP valid di subnet kedua atau di blok kedua adalah dimulai dari setelah alamat network, yaitu 192.168.10.33 sampai dengan sebelum broadcast. Jadi 192.168.10.62. Jadi di antara alamat network dan alamat broadcast. Oke.
Sampai di sini jika kita perhatikan lagi lebih jauh, khususnya di alamat network blok pertama dan alamat network blok kedua. Di mana alamat network blok pertama berisi 192.168.10.0, sedangkan alamat network blok kedua adalah 192.168.10.32. Kemudian juga kita perhatikan pada alamat broadcast di blok pertama dan alamat broadcast blok kedua. Jika kita perhatikan lebih jauh, keduanya itu sama, maksud saya alamat network dan alamat broadcast di blok pertama itu sama dengan ditambah dengan jumlah host sebesar 32. Jadi jelasnya begini. Jika alamat network blok pertama itu berisikan 192.168.10.0 ditambah 32, maka hasilnya sama dengan alamat network untuk blok kedua, yaitu 192.168.10.32. Sedangkan alamat broadcast di blok pertama yaitu 192.168.10.31. Jika ditambah dengan 32, maka hasilnya sama dengan alamat broadcast di blok kedua yaitu 192.168.10.63. Jadi maksud saya adalah host ID di network address blok pertama ditambah dengan 32 maka akan menjadi alamat network di blok kedua. Kemudian host ID di alamat broadcast blok pertama ditambah 32 maka jadinya adalah alamat broadcast blok kedua. Nah, kemudian untuk blok ketiga maka bisa kita simpulkan untuk alamat networknya adalah 192.168.10.64, sedangkan alamat broadcastnya adalah 192.168.10.95. Untuk alamat network ini karena di blok kedua host ID alamat networknya adalah 32, maka ditambah 32 jadinya 64. Nah, itu menjadi host ID untuk network address atau alamat network blok ketiga. Kemudian alamat broadcastnya itu 63 ditambah 32 atau 192.168.10.63 ditambah 32. Maka jadinya 192.168.10.95. Dan ini menjadi alamat broadcast blok ketiga. Dan IP validnya tentunya berada di antara 64 dan 95. Maka jadinya seperti ini. Dan begitu juga untuk blok keempat atau subnet keempat, alamat networknya tentunya 192.168.10.96, alamat broadcastnya 192.168.10.127. Dan dimulai dari 192.168.10.97 sampai dengan 192.168.10.126. Nah, dan inilah hasilnya alamat IP valid untuk keempat subnet tersebut. Dan bagaimana dengan sisanya blok ketiga, blok kelima, keenam dan seterusnya? Ya, sisa tersebut abaikan saja karena tidak akan mempengaruhi apa-apa. Jadi biarkan saja. Oke, demikian pembahasan saya kali ini tentang pengalamatan jaringan subnetting IP4 kelas C, khususnya mencari alamat IP, alamat network, dan alamat broadcast. Sampai berjumpa di video berikutnya.